Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kalau kita perhatikan saat ini atau pekan-pekan ini, minggu-minggu ini, itu timeline media sosial itu dipenuhi dengan curhatan emak-emak, cerita ibu-ibu seputar learning from home atau distant learning. Gimana enggak, dari mulai pagi itu hektik banget, itu dari mulai di dapur beberes, kemudian cucian, belum lagi nanti diteror sama beberapa guru yang memang keempat anak saya sudah sekolah dan masing-masing tentu sekolahnya beda-beda, gurunya pun beda-beda, punya cara pembelajarannya beda-beda, tugasnya juga beda-beda. Gimana nggak hektik luar biasa. Belum lagi kerjaan rumah, belum lagi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, anak yang masih bayi dan lain sebagainya. Gimana ngurusin ini semua, menurut saya luar biasa banget. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan satu hal yang yang sangat penting di zaman ini atau di saat-saat seperti ini. Saat-saat sedang work from home, saat-saat sedang semuanya dilakukan di rumah. Sebagai suami kita ngapain? Sebagai suami, terus kita apa yang harus kita lakukan? Teman-teman yang saya banggakan, kalau kita lihat semua proses yang ada di rumah ini sebetulnya istri kita sudah khatam. Nah, pastinya lelah fisiknya. Pasti itu lelah fisiknya. Kalau boleh dikatakan itu, kalau kita yang ngerjain itu pasti udah bener-bener bed rest. Ini istri kita ini luar biasa. Nah, jangan sampai fisiknya lelah kemudian psikisnya tambah lelah. Ini penting banget. Karena di saat ini penting banget. Imunitas kita ini ditentukan oleh psikis kita. Artinya jangan sampai psikis istri kita lemah. Saya ingin menawarkan satu kata, satu ungkapan atau satu ucapan yang penting banget saat ini kita lakukan atau kita ucapkan. Jadi ketika istri kita sedang lelah fisiknya, jangan sampai psikisnya lelah. Kalau psikisnya lelah, amarah yang keluar. Kalau sudah amarah yang keluar, pastinya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Kalau sudah anak-anak kita jadi korban, aura surga di rumah itu sudah tidak ada lagi. Yang ada pertengkaran, yang ada keributan. Mau kemana lagi kita mencari tempat untuk sekedar melepas lelah kalau tidak di rumah? Apalagi saat ini semuanya harus di rumah. So, saya menyarankan, saya minta dengan sangat, ketika istri kita sedang sibuk sesibuk-sibuknya, kita hadir, sekedar hadir saja. Dan ada satu kata yang ajaib menurut saya, ini luar biasa. Kita sampaikan ketika istri kita sedang sibuk, kita datang menghampirinya, terus kita katakan, sayang, apa yang bisa aku bantu? Memang awal-awalnya pasti akan ngutruk, akan ngedumel. Gitu dong dari tadi. Ini mau manasin mobil lah, manasin motor lah, inilah itulah, kerjaan lagi banyak lah. Pasti akan seperti itu. Tapi sabarin aja, dan memang itu fungsi kita, itu peran kita. Jadi ketika teman-teman sekalian ketika seperti itu kan, ya udah gitu. Dia akan senang, perlahan dia akan senyum gitu, akan senang dalam hatinya. Akhirnya diperhatiin juga sama suami. Terus kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, ya jangan setelah selesai ngomong, sayang mau apa yang bisa aku bantu, terus kita tinggalin. Ya jangan juga seperti itu. Artinya ketika kita sampaikan kata-kata itu, bantuan sekecil apapun yang kita lakukan itu sudah memberikan semangat yang luar biasa untuk istri kita. Kehadiran kita saja di situ, hadir sekedar ngeliatin saja, ngedampingin, itu udah bahagia banget. Nah, apalagi kita menawarkan bantuan dan membantu istri kita. Kalau membantu urusan, misalkan urusan cucian, urusan dapur, misalkan kita ikut bantu total, itu luar biasa banget. Artinya benar-benar kita totalitas untuk membahagiakan istri. Artinya kalau kita hadir di sana, hadir dalam proses itu, maka pada saat itu istri kita akan bahagia. Istri kita psikisnya akan bahagia. Artinya setan tidak akan masuk ke dalam sana, dan setan akan terhindar atau menghindar, akan terhindar dari godaan setan. Bayangkan, udah melelah digodain setan, masuk ke dalam perangkap, selesai. Artinya
Teman-teman sekalian, jangan sampai kita didahuluin oleh setan. Berlomba-lombalah kita, jangan sampai setan masuk duluan. Kalau setan masuk duluan, selesai lah kita. Dalam kondisi lelah, setan gampang banget masuknya. Dalam kondisi seperti itu, kita masuk, kita berikan imbus, kita berikan spirit, kita berikan dorongan, motivasi ke istri kita. Hadirlah teman-teman, para suami, hadirlah. Jangan sampai membiarkan istri kita terdiam dalam kesendirian, dalam kelelahan, penuh kelelahan. Kemudian dia merasa tidak percaya diri dan kemudian akhirnya menyalahkan diri sendiri. Dan terus menerus melihat kesenangan-kesenangan atau kelebihan-kelebihan orang lain. Jangan sampai ini yang terjadi. Yuk, para suami, teman-teman semuanya, mulai hari ini hadirlah kita dalam kondisi sesibuk apapun kita, hadirlah untuk memberikan kebahagiaan pada istri kita. Terima kasih. Salam, saya Iib Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.